kantornya udah, ya, ke rumah enggak ya? Karena Terus ketemu ketemu. apa? Ya, waktu itu saya masih melihat ada itikat baik, tapi Tahun tidak berapa itu? sesuai ya. Tahun berapa? 2024. Nah, ini. Ya, Tahun lalu. 2024 awal ya, kurang lebih. Sudah berusaha lah ya mendampingi ya datang ke kantor untuk minta supaya haknya diselesaikan. Ternyata sampai hari ini kan teman-teman dengar sendiri bahwa ibunya terpaksa harus ajukan gugatan karena sudah diduga tidak ada etikat baik ya, komunikasinya juga tidak ada, ibunya juga ditolak nomornya ya. Teman-teman semua, mari kita juga, ini suatu keprihatinan kalau menurut saya, bahwa ketika niat baik ibu untuk membantu anak-anak muda, ternyata ibunya harus mengalami hal seperti ini, harus berjuang sendiri tertatih-tatih sampai 3 tahun, dan sampai saat ini pun ternyata haknya belum terselesaikan. Ya, itu nanti di pengadilan kita buka ya. Pada prinsipnya ibu minta haknya, karena kan waktu itu kan memang ada PT yang memang menerima dana ini kan gitu. Soal nanti pembayaran kenapa terhambat atau tidak, harusnya komunikasi kan dibuka gitu. Ternyata kan enggak. Makanya ibunya ya terpaksa harus membuka di pengadilan, prestasi ingkar janji, ya cedera janji. Sampai saat ini belum ada. Makanya ibunya sampai 3 tahun berjuang ini gara-gara ini kok tidak ada lagi. Harusnya tiap bulan kan dikasih Bu ya. Iya. Ternyata udah di stop. Dari tahun berapa Bu ya di stop? 2022. Dari 2022 udah nggak dibayar lagi. Pakai bunga. Bunga, Kan ini ini berapa pinjaman persen? melalui koperasi. Berapa persen? Saya yang menjamin dengan fixed aset saya. Ya. Enggak, apapun itu di sini ada perjanjiannya. Pembiayaan modal usaha ya. Iya. Ada perjanjiannya. Perdata ya? Perdata. Perdata ya? Tapi kalau ada unsur pidananya kita pasti juga akan. Masih berjalan Bang? Ya, sampai saat ini kalau dilihat bahwa haknya kan harus diberikan, itu kan lihat PT yang kalau toh PT-nya bermasalah kan harus dikomunikasikan, kan begitu. Jadi kan haknya tidak bisa hilang dong. Ya. Bagaimana bisa hilang hak orang? Ya kan? Apakah ada kepalitan dan lain sebagainya, kan harusnya kan melalui putusan pengadilan. Dan itu kan sampai saat ini belum dikasih tahu ke ibu ya, belum dikasih tahu. PT ya, PT Gema Maritim Energi harus bayarkan itu 4.276.500.000 rupiah. Itu sama pinjaman pokoknya. Ya semua akumulasinya Akumulasi. dan semua ada kesepakatan, ada perjanjiannya jelas ya. Tapi semuanya nanti kita buka di pengadilan. Saya dan Bang Hussein ingin menyampaikan ada beberapa hak ya, hak dari Ibu Rosalina atau klien kami yang sudah bertahun-tahun Ibu ya, Iya. belum juga terselesaikan. Bukannya tidak bisa diselesaikan Bu ya, namun demikian masih sampai detik ini belum juga terselesaikan. Nah, kami tentunya selaku tim kuasa hukum akan terus berjuang sampai Ibu Rosalina klien kami mendapatkan haknya. Karena kalau bicara hak, kita sama-sama tahu dan diajarkan oleh agama manapun, bicara hak kita bicara dunia akhirat, gitu Bu ya. Yang harus diperjuangkan bagaimanapun caranya, walaupun berdarah-darah, tertatih-tatih, tapi kalau kita bicara terkait dengan hak, ya kita harus perjuangkan. Apapun hasilnya, insya Allah nanti kita bisa ikhlas Bu ya. Tapi kan harus berjuang gitu ya Bu ya. Kronologis kejadian tanggal 18 Desember tahun 2020 itu datanglah usulan untuk meminjamkan dana ke saya dari PT Gema Maritim Energi, di mana direkturnya adalah Fauzan Fadel Muhammad. Nah, besaran pinjaman itu adalah 1,5 miliar
Dan waktu itu saya memberi pinjaman itu karena mereka membuat proposal secara lisan mengatakan ada proyek PSN Tuban, mungkin bapak-bapak semua tahu bahwa kita harus mandiri BBM. Jadi Tuban 1 sudah berlangsung dan Tuban 2 yang harus mereka kerjakan itu terhalang dengan adanya COVID di tahun 2021 bulan Maret atau April pada saat kita di lockdown. Nah, selama kurun waktu dari tahun 2020 PT Gema Maritim Energi itu masih membayar bunga. Jadi dana itu saya pinjamkan dari salah satu lembaga keuangan koperasi dengan bunga yang sudah disepakati. Saya tidak mengambil 1 sen pun kelebihan dari pinjaman itu, walaupun fixed aset saya yang saya gadaikan di koperasi. Nah, kalau saya bicara fixed asset menjadi pikiran suami, jadi mengejar ini kurang lebih sudah 3 tahun hak saya yang terabaikan. Jadi PT ini masih membayar bunga dari tahun 2020 Desember sampai dengan Juli 2022. Setelah itu setiap saya tagih bulanan melalui sekretaris saya, selalu mereka mengelak dan tidak pernah memberi alasan. 1 tahun terakhir telepon saya diblok oleh Direktur PT Gema Maritim Energi tersebut. Saya sudah pernah datang ke kantor MPR mau menyelesaikan ini kekeluargaan dengan orang tuanya, tapi saya ditolak. Bahkan WA saya pun masih ada bukti yang saya simpan. Tadinya orang tuanya adalah Bapak Fadel Muhammad. Ininya saya ingin menyelesaikan, kenapa berlama-lama sampai 3 tahun. Jadi keseharian jiwa keibuan saya itu muncul karena saya lihat memang saya keseharian saya adalah relawan membangun anak-anak muda untuk masuk menjadi tuan rumah di negeri ini adalah di sektor industri kecil menengah. Jadi saya itu relawan membangun itu. Jadi pada saat mereka mau pinjam dana dengan senang hati, apalagi saya tahu bahwa pemerintah menetapkan Tuban sebagai PSN. Jadi kalau saya menggandeng 2 kuasa hukum saya saat ini adalah saya hanya menuntut hak saya saja. Tadi seperti yang disampaikan, agama manapun saya menuntut karena saya baru berani mengajukan ini menjadi masuk ke ranah hukum kira-kira 147 hari yang lalu. Suami saya meninggal. Saya baru sadar sesadarnya, begitu care-nya kami mencari jejak-jejak suami, di mana dia punya utang, kami harus membayar. Sehingga orang utang kami pun harus kami tagih. Nah, kalau saya katakan tadi menurut agama kalau kematian itu adalah takdir, tapi sesungguhnya suami saya sedih melihat saya yang selalu mengejar Fauzan, Direktur PT Gema Maritim Energi, dan berusaha kemana-mana saya mencari untuk mediasi kekeluargaan, tapi tidak pernah ditanggapi dengan serius. Jadi kira-kira kronologisnya seperti itu. Per hari ini Ibu Rosalina sebagai klien kita sudah memberikan kuasa secara resmi ya ke kantor hukum Mengatur Partner. Saya bersama rekan saya Sunan Kalijaga ya. Jadi ada tanda tangan meter 10.000. Artinya secara resmi itu kami dampingi sebagai kuasa hukum dalam hal ini adalah di non litigasi ya, karena litigasinya sudah ada rekan-rekan tim yang lain yang akan melaksanakan sidang di tanggal berapa Bu ya? 19. Jadi Besok ya? Ya besok. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini seorang ibu yang lagi memperjuangkan haknya. Ibu umurnya sudah berapa Bu ya? 65 tahun. 65 tahun. Dan saat ibu dalam kesusahan karena memang ada aset yang diagungkan Bu ya. Nah, sehingga sampai almarhum Bapak juga karena kepikiran sehingga sampai harus meninggal dunia. Walaupun itu kami semua turut berduka cita Bu ya kemudian Bapak. Tapi namanya hak itu harusnya di sini kan jelas hak ibu itu diakumulasi menjadi 4.276.500.000 rupiah yang harusnya dari PT Gema Maritim Energi GME dengan direkturnya Pak Fauzan Fadel Muhammad itu harusnya sudah bisa menyelesaikan. Ibu berjuang sudah 3 tahun
dan akhirnya sampai hari ini secara kekeluargaan ibunya kemana-mana ya, bahkan ibu pernah WA kepada bapaknya Fadel ya, Ya. Bapaknya Fauzan ya, Pak Fadel Muhammad, tapi jawabannya bahwa silakan diselesaikan dengan anak saya. Nah, dalam kapasitas ini perlu saya sampaikan bahwa di sini juga gugatan sudah masuk ya. Gugatan ibu di pengadilan itu adalah gugatan uang prestasi ya, dengan nomor perkara 441 garing PDT G garing 2025 garing PN Jakarta Selatan ya. Yang digugat itu adalah Fauzan Fadel Muhammad selaku direksi PT Maritim ya, Energi. Dan hari ini juga kami juga perlu sampaikan bahwa nanti di tanggal 19 hari Senin itu akan terjadi sidang pertama. Sudah ada rilisnya, sudah ada panggilan kepada kedua pihak. Tetapi kami di sini juga mau menyampaikan bahwa kami masih membuka ruang, ya, ruang untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, ruang mediasi lah, ya. Jadi ini sebenarnya kami menyampaikan supaya kalau bisa Pak Direktur, ya, Pak Fauzan untuk membuka lah, ya, jangan diblok lah Ibu, dibukalah untuk dibangun komunikasinya. Karena bagaimanapun awalnya kan semua baik-baik saja. Kenapa seorang ibu yang umurnya sudah 65 tahun harus seperti ini, berjuang, bolak-balik, harus mencari haknya dia, dan bahkan nomor WA-nya Pak Direktur ini juga sudah memblok ibu dan juga keluarganya. Dan ini kami minta supaya hak ibu diselesaikan pada waktu nanti mediasi di pengadilan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan didengar, ya, didengar oleh Pak Direktur Gema Maritim Energi, Saudara Fauzan Fadel Muhammad. Karena ini hak, saya yakin bahwa apapun itu bisa dibicarakan. Marilah buka ruang untuk kita bisa diskusi bersama, karena bagaimanapun kan ibu sudah melakukan gugatan, karena selama 3 tahun ibunya berjuang sampai suami, ya, sampai sudah meninggal dunia. Nah, ibunya masih tak berjuang-juang karena menurut ibu ini adalah hak. Sehingga lewat kalau dibilang ini kan penyampaian di publik ya, somasi ya, secara lisan di publik ini untuk bisa keluarga daripada Pak Fauzan Fadel Muhammad atau Pak Direktur sendiri PT Maritim Gema Maritim Energi untuk bisa mendengar ini dan bisa membangun komunikasi, dan kami juga membuka ruang mediasi untuk selesaikanlah urusan ini ya. Kalau saya prihatin juga karena ibu yang sudah umur 65 tahun harus berjuang mati-matian untuk haknya dia, karena apapun itu uang yang diberikan itu adalah uang juga dari koperasi ya, yang mana ibu menjadi beban karena dia harus membayar itu terus, dan sedangkan apa yang menjadi haknya ibu atau tanggung jawab daripada PT Gema Maritim Energi yang harus diselesaikan tiap bulan kepada ini ternyata sudah tidak lagi. Jadi itu saja yang kami sampaikan.